Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ittasafa bisifatil kamalat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khairal bariyat wa ala alihi wa sahbihi ahlas sadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, amma ba'd. Pemirsa Pelita Hati Ramadan TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, kita akan menyongsong hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kita kepada kesucian. Dikatakan oleh ulama ahli hikmah, laisal idu liman labisal jadid walakin al aidu liman taqwahu yazid. Bukanlah yang dimaksud dengan hari raya itu orang yang hanya memakai baju baru, tetapi memang disunahkan bagi kita di hari raya memakai baju baru, ya kalau memang ada bajunya yang baru kita pakai. Bukanlah yang dimaksud dengan hari raya itu orang yang hanya memakai baju baru, tetapi yang dimaksud hari raya sesungguhnya itu orang yang mendapatkan takwanya bertambah-tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bisa memaknai Idul Fitri itu, jangan hanya kita ya hari raya pakai baju baru ya sudah, tetapi kita hendaklah masuk ke dalam orang yang di hari raya itu sebenarnya hari raya mendapatkan daripada takwa yang bertambah-tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa, bagaimana kita untuk mendapatkan yang dimaksud dengan bertambah kebaikan di hari raya itu? Dengan cara diantaranya mulai malam Idul Fitri itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang memotivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan bi'anwa'il ibadah, dengan bermacam-macam ibadah. Man ahya lailatal aidaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidupkan 2 malam, maksud menghidupkan di sini menghiasi malam itu dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Siapa yang menghidupkan malam Idul Adha, malam Idul Fitri, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika matinya hati manusia. Artinya apa? Artinya hadis ini menyebutkan orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha dengan bermacam ibadah, ini adalah kinayah orang ini akan mendapatkan keselamatan nantinya di hari akhirat. Dan ada juga ulama menyebutkan dimaksud dengan hidupnya hati di sini, orang itu akan mendapatkan daripada husnul khatimah nantinya menjelang akhir hayatnya. Kemudian lagi hadis Rasulullah, man ahya layalail arba'i wajabat lahul jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidupkan 4 malam ini, maka dia wajib untuk mendapatkan surga, maka dia pasti dapat surga. Lailatul Tarwiyati, yang pertama malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu malam ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Walailatul Arafata, yang kedua malam Arafah, menghidupkan malam Arafah, malam ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Walailatul Nahri, kemudian yang ketiga malam Idul Adhanya. 3 malam berturut-turut, malam tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha. Kemudian satunya Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Nah, orang yang menghidupkan 4 malam ini, kata Rasulullah, maka dia wajib untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di malam Idul Fitri itu kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada
5 malam kata Rasulullah. Siapa yang berdoa di 5 malam ini, Allah tidak akan menolak doanya. Yang pertama, awalul lailatin min Rajab. Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. Kemudian walailatul nisfi min Sya'ban, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Walailatul Jum'ati, kemudian yang ketiga malam Jumat. Walailatul Aidaini, kemudian yang keempat dan yang kelima adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi siapa yang berdoa di 5 malam ini kata Rasulullah, Allah tidak akan menolak daripada doanya. Oleh karena itu kita di malam Idul Fitri perbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk diri kita, doa untuk daripada keluarga kita, doa untuk daripada guru-guru kita. Kita doakan juga daripada jiran tetangga kita. Kita doakan jiran tetangga kita, ya Allah, mudah-mudahan jiran tetanggaku ini sugih. Kalau kita doakan orang lain, untuk apa doakan orang lain? Kalau dia sugih kita miskin. Nah, kalau kita mendoakan saudara kita, kita mendoakan daripada tetangga kita, kita doakan itu, malaikat berdoa. Kita berdoa, ya Allah, kabulkan hajatnya, sugihkan dia. Ketika kita mendoakan itu, malaikat berdoa, ya Allah, sugihkan orang yang mendoakan ini, sukseskan orang yang mendoakan ini. Artinya apa? Kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, itu hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Pemirsa pelita hati Ramadan yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di malam hari rayanya. Kemudian di siang hari rayanya, di antaranya kita membaca istighfar dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, man istaghfara fi yaumi idin ba'da salati subhi mi'ata marrah la yabqa fi diwanihi syai'un minaz dzunub illa muhiya anhu wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah. Barang siapa yang beristighfar pada hari raya setelah sembahyang subuh 100 kali. Nah, jadi setelah salat subuh membaca istighfar 100 kali. Setelah salat subuh, setelah wirid, setelah doa, kita baca istighfar 100 kali. Terserah istighfarnya yang mau yang mana. Yang pendek ya silahkan, astagfirullahaladzim. Yang pendek silahkan. Nah, orang yang istighfar di pagi hari raya setelah salat subuh, la yabqa fi diwanihi syai'un minadz dzunub, tidak ada lagi tersisa di dalam catatannya itu daripada dosanya, illa muhiya anhu, kecuali dihapus daripada dosa-dosanya. Bersih, catatan dosanya dibersihkan dengan berkat istighfar di pagi hari raya. Wa yakunu yaumul qiyamah aminan min azabillah, dan orang yang beristighfar di pagi hari raya itu 100 kali adalah dia mendapatkan keselamatan nantinya di hari kiamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa. Kemudian lagi di siang hari raya itu, hadis Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdih salasa mi'ata marrah wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin alfanur wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfanur. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdih 300 kali di hari raya nih maksudnya. Kemudian setelah selesai dia niatkan, pahala tasbihku ini yang 300 kali ini untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang meninggal dunia, maka Allah akan masukkan ke kubur, ke tiap-tiap kubur kaum muslimin yang telah meninggal itu 1000 cahaya. Nah, terang kubur-kubur mereka dengan tasbih kita. Dan apabila orang yang membaca ini nantinya meninggal dunia, Allah pun akan menerangkan kuburnya dengan daripada 1000 macam cahaya. Nah, inilah usaha ikhtiar kita diantaranya untuk mendapatkan sebenar-benar ampunan di hari raya, untuk mendapatkan takwa kita bertambah-tambah di hari raya tersebut. Kemudian perlu kita jaga di hari raya itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di pagi hari raya itu dalam hadis Rasulullah, iblis ini berteriak-teriak. Berteriak-teriak iblis. Lalu datanglah anak buahnya syaitan. Wahai bos kami iblis, kenapa engkau berteriak-teriak di pagi ini? Kata iblis, wahai syaitan, tidak tahukah kalian bahwasanya hari ini hari raya Idul Fitri? Allah Ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi bagaimana tugas kami? Kata iblis, wahai syaitan anak buahku, hari ini Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Tugas kalian, goda itu manusia di hari ini. Hari ini mereka punya banyak uang. Hari ini mereka punya baju baru.
Hari ini mereka punya daripada banyak makanan dan lain sebagainya. Goda engkau supaya mereka yang asalnya dapat rahmat, yang asalnya dapat ampunan, Allah tinggalkan daripada ampunan mereka. Oleh karena itu kita diberikan Allah Ta'ala rahmat, punya baju baru. Kita pakailah baju baru itu dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati, kalau kita pakai baju baru, niatnya untuk pamer, untuk nyariya, bukan karena Rasulullah, bukan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, maka kita mulai makai, itu dapat dosa sampai nantinya daripada selesai kita memakai daripada baju itu. Oleh karena itu kita perhatikan di hari raya itu tipu daya syaitan tersebut. Pemirsa pelita hati Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya pelita hati ini menjadikan kita nantinya bisa menghidupkan malam Idul Fitri dengan bermacam-macam ibadah, dan juga di siangnya kita bisa menghidupkannya dengan ibadah, dan kita menjauhi hal-hal yang mendapatkan hal-hal yang membuyarkan daripada ampunan Allah terhadap kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.